Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Kanca Purbasora di mana Anda. Ya, senang sekali saya Peri kembali menemani Anda di acara Talkshow Kesehatan untuk edisi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-17 di bulan September tahun 2025. Dan seperti yang sebelum kami sampaikan pada saat sebelum acara ini, maksud saya, telah kami informasikan bahwa narasumber kali ini dari RSUD KHZ, ya, atau yang kita kenal dengan RSAZ, ya. Nah, dan yang terlebih mungkin Kanca juga bertanya-tanya, oh, bukankah itu SMC, Rumah Sakit SMC? Iya, benar sekali, dan sekarang menjadi RSHZ. Baik, kedua narasumber kami telah hadir di studio. Yang pertama adalah Bapak Cepi Hidayat AMKL Estos. Ya. Terima kasih kehadirannya Pak Cepi. Terima kasih Mas Pri. Wilujeng Sumping di Purbasora. Iya. Oke. Dan ada yang perlu saya tanyakan ini mengenai gelar Bapak ini AMKL. Alimadia Kesehatan Lingkungan. Oh, Kesehatan Lingkungan. Iya, iya. Dan ininya Estos ya, sosial ya. Oke. Kemudian Bapak Cepi Hidayat ini adalah sebagai Kepala Instalasi Ambulans, Kamar Jenazah dan Kerohanian. Iya, betul. Iya, tentunya di RSUD KHZ ya. Betul. Baik, baik. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Amin Supriyatna. Ya. Bapak Amin ini adalah supir ambulan ya Pak ya? Iya. Iya, oke, sebentar. Oke, ke depan Pak. Iya. Ya, iya, oke. Pak Amin, aduh, nanti bercerita ya mengenai membawa jenazah. Mungkin berkilometer, ratusan kilometer mungkin ya. Oke. Ini terlebih untuk Pak Cepi dahulu. Sebenarnya apa saja yang ditangani oleh instalasi ambulans dan jenazah, terutama di RSAZ tentunya. Silakan Pak Cepi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Pri. Selamat pagi Kanca Purbasora. Sampurasun. Rampes. Iya. Perlu diinformasikan bahwa pengelolaan ambulans itu, jadi kita memiliki 3 macam kendaraan ambulan yang ada di RSKHZ. Pertama kendaraan jenazah, ambulan jenazah. Nah itu, jadi tupoksi kita di Rumah Sakit KHZ, instalasi jenazah, yang pertama kita mengadakan pelayanan transportasi pasien. Tentunya transportasi yang aman, tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan medis. Maksud kebutuhan medis di sini seperti misalnya kalau kita merujuk pasien dengan pendarahan di kepala, itu paling dihindari dengan goncangan. Nah, itu kalau misalnya kita lari kencang, karena goncangan berat itu akan memperparah pasien. Jadi pendarahannya melebar. Terus yang kedua, kita juga menyediakan, mengawasi semua unit ambulan agar sewaktu dipakai itu dalam kondisi prima. Jadi kita paling menghindari kejadian misalnya kendaraan mogok sewaktu membawa pasien gawat. Itu sangat bahaya itu kan. Lalu selanjutnya kita juga aktif mengikuti kegiatan tanggap darurat tanggap darurat baik di luar rumah sakit ataupun di dalam rumah sakit. Contohnya kalau misalnya ada kunjungan-kunjungan kenegaraan, seperti yang terakhir ada kunjungan wakil presiden yang menginap di Hotel Hamra. Kita siaga 24 jam di situ karena itu siaga, dan kita kalau di kesehatan disebutnya itu tanggap darurat gitu kan. Nah, yang lainnya kita mengadakan juga melayani angkutan transportasi jenazah. Dan yang selanjutnya kita di ambulan itu melakukan rujukan antar fasilitas kesehatan.
seperti itu. Untuk tupoksi di kamar jenazah memang pertama ya kita melayani pengelolaan jenazah pasien rumah sakit. Itu pasien rumah sakit kan dari IGD, dari ruang bedah, dari poliklinik, dan semua kita layani, kita ambil. Juga ada pelayanan dari luar. Dari luar ini misalnya penemuan jenazah di luar atau korban kriminalitas, itu kita juga menerima di sana berupa titipan dari tim forensik. Selain itu untuk kamar jenazah kita juga menyelenggarakan layanan pemulasaraan. Apabila misalnya keluarga menginginkan, kita layani. Terus kita juga menyediakan fasilitas untuk penyimpanan. Penyimpanan, tapi kita batasi penyimpanan tidak boleh lebih dari 3 kali 24 jam. Karena dengan perhitungan kondisi jenazah semakin lama itu semakin akan busuk mungkin ya, betul. Meskipun yang kita pakai itu ruangan kulkas beku ya, freezer beku. Mungkin yang terakhir kita juga memfasilitasi tim forensik, menyiapkan sarana prasarana untuk mereka melakukan otopsi di KRSKJ. Mungkin seperti itu, Pak. Kemudian Pak Cepi, untuk mendapatkan fasilitas tersebut betul. Masyarakat yang tengah berobat ke sana, kemudian ternyata takdir yang ternyata meninggal dunia gitu ya. Kemudian jaraknya jauh, keluarga harus bagaimana untuk mengurus penggunaan ambulans ini seperti apa? Gitu, Pak? Pada prinsipnya pelayanan kita ini pelayanan pemerintah ya. Pelayanan pemerintah dan semuanya untuk masalah pembiayaan kita juga sudah tercover oleh BPJS, bisa diklaimkan di BPJS. Kalau misalnya pasiennya sudah memiliki BPJS dan pada prinsipnya paling saya hindari itu ada misalnya pasien tidak punya uang untuk mengantarkan keluarganya pulang. Dia mau pakai mobil bak atau mobil pribadi yang bukan untuk peruntukannya. Itu saya pasti paling cegah itu. Lebih baik saya bilang ke kasir, ini tolong dibantu difasilitasi dengan pengantaran gratis. Seperti itu. Oke. Kemudian keluarga itu harus menghubungi langsung ke kalau misalnya masih di lingkungan rumah sakit bisa menghubungi PIPP atau kasir, di situ ada kan nanti mereka memfasilitasi menghubungi ke ruangan saya. Kalau untuk di ruangan bisa di luar gedung, di luar rumah sakit ada call center yang bisa dihubungi untuk hal bantuan seperti itu. Oke, jadi yang penting keluarga atau juga jenazah sendiri dapat diantarkan begitu ya Pak? Betul. Masalah betul. itu dan ini nanti kita urus belakangan. Jangan sampai nego dulu ini. Keburu nggak kuat ini. Soalnya zamannya seperti ini ya, kalau misalnya ada jenazah dibawa mobil bak, dibawa ke angkot, itu paling sensitif itu. Betul. Kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat ini Pak, bagaimana bunyi-bunyi sirine ini ya ketika sedang di jalan ini. Apakah ada maknanya masing-masing, kan beribadah beda-beda gitu Pak ya? Tentunya suaranya bunyinya itu. Silakan Bapak bisa menjelaskan. Jadi gini, pada prinsipnya ambulans ini dilindungi oleh undang-undang ya. Dilindungi undang-undang. Ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Darat nomor 22 tahun 2009. Itu ada tertera di pasal 134 dan 135 yang isinya tentang prioritas penggunaan jalan dan masyarakat wajib memberikan akses jalan sepenuhnya untuk perjalanan ambulan. Dan untuk sanksinya apabila ada masyarakat yang menghalang-halangi lajunya ambulan, itu ada di pasal 287. Itu ancamannya hukumannya 1 bulan penjara atau denda 250.000. Tentu ada makna bunyi-bunyi ambulan itu dibagi berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien yang dibawa. Jadi ada 4 jenis suara ambulan yang standar itu yang standar. Seperti yang pertama itu biasanya kita sebut dengan high low. High low itu bunyinya seperti pintu
palang kereta api. Yang bagaimana? Rendah. Itu kan ya. Itu menandakan bahwa ambulans sedang menuju ke rumah pasien. Itu ambulan kosong ya? Kosong ambulan. Sedang paling ada di dalamnya dibantu sama tenaga medis. Karena kita tujuannya untuk menjemput pasien. Ada juga namanya yell. Yell itu nada tinggi dan nada rendah bergantian cepat. Itu pas ambulans sedang membawa pasien tapi non gawat darurat. Non gawat darurat ya. Ada lagi namanya well to. Well to itu kayak di atas terus gitu, suaranya tinggi, bergantian dan cepat. Nah itu kendaraan ambulans sedang membawa pasien gawat darurat itu. Ada lagi yang terakhir itu passer. Passer itu nada bawah, ada itu. Nah itu menandakan bahwa ambulans sedang terburu-buru kemanapun tujuannya. Itu adalah tujuan misalnya sehabis mengantar pasien. Diperlukan lagi di rumah sakit, pasti menggunakan suara ambulans, suara sirine gitu. Ya, yang keempat tadi ya, seperti apa? Belum tercerna tadi ya. Ada passer namanya. Jadi tapi suaranya seperti digital. Seperti suara digital ada. Ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu yell. Yell itu suara tinggi dan rendah. Nah itu membawa pasien itu tapi non gawat darurat itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu well to. Tinggi terus dan bergantian sangat cepat. Nah itu ambulan membawa pasien gawat darurat itu. Kemudian yang keempat? Yang keempat yang tadi yang high low itu yang seperti pintu palang kereta lah. Nah itu ambulan kosong, paling ada tenaga medis, tujuannya untuk menjemput ke rumah pasien yang membutuhkan ambulans. Walaupun tidak membawa jenazah, tapi itu harus cepat gitu ya. Intinya dengan suara apapun, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 29, sewaktu ambulan membunyikan sirine, itu prioritas penuh untuk ambulan. Itulah kancah Purbasora ya. Jadi tidak sembarangan ambulan dalam membunyikan sirinenya. Betul. Sehingga memang ada pertanyaan dari pendengar kami, Pak ya. Sehingga saya minta untuk ke Ibu Zakia Ulpa untuk menghadirkan instalasi ambulans sehingga masyarakat lebih cerdas nih ya mengetahui hal itu. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi mengedukasi masyarakat gitu. Pak Cepi ya. Penting ya. Iya. Kemudian kalau sedang membawa pasien dalam keadaan atau kondisi darurat, ini apakah ada tekanan dan lain-lain Pak? Misalnya kalau sedang membawa pasien atau juga yang darurat tadi bunyi yang tinggi terus tadi ya? Ya, itu untuk pasien gawat darurat. Darurat ya. Iya. Kemudian untuk Pak Supir, kebetulan juga hadir di sini ya Pak Supir ini, apakah ada kompetensi tertentu Pak yang wajib dimiliki oleh Pak Supir ambulans? Untuk supir, sewaktu rekrutmen kita mempunyai standar-standar untuk mereka miliki. Yang pertama tentu berdasarkan aturan bahwa yang membawa kendaraan itu terus memiliki SIM. Dan standarnya untuk pembawa mobil ambulans itu SIM-nya SIM B1. SIM B1 ya. Nah, selain itu juga mereka harus memiliki sertifikat BHD, bantuan hidup dasar. Jadi sewaktu-waktu ada kejadian supir pun tidak hanya di belakang kemudi, tapi bisa membantu perawat pendamping untuk membantukan bantuan hidup dasar. Ya. Itu biasanya 2 orang Pak atau 1 orang supir saja atau ada? Enggak, kalau untuk rujukan, terus setiap rujukan itu pasti ada tenaga nakes pendamping. Ya. Lah kalau misalnya ada kegawat daruratan dengan kondisi tertentu, itu wajib didampingi dokter juga. Iya. Yang terakhir untuk sertifikat itu kita juga seluruh supir dibekali dengan sertifikat khusus pelatihan dari Polri. Iya. Oke, berarti nggak sembarangan ya supirnya juga. Betul. Tapi anehnya Pak belum pernah diperiksa oleh polisi ya SIM-nya.
Bahkan Pak, STNK yang ada di ambulans itu pun saya pergunakan fotokopi color. Soalnya sering kejadian hilang dan kita ribet Pak. Betul, tapi insya Allah kalau ada apa-apa bisa kita pertanggungjawabkan bahwa aslinya ada. Iya. Karena yang namanya ambulan itu semuanya memaklumi ya Pak ya. Betul. Kita minggir, kita pelan, memberikan kesempatan bagi ambulan yang sangat darurat tentu. Ya, betul. Kemudian untuk pelayanan jenazah ini bagaimana alur untuk jenazah Pak? Ya, untuk jenazah seperti tadi saya bilang bahwa kita itu melayani pengelolaan jenazah rumah sakit baik pasien dari rumah sakit sendiri ataupun dari luar ya. Jadi jenazah kita itu dibagi 3 kelompok Pak. Kelompok infeksius, non infeksius, dan satu lagi temuan jenazah dari luar atau kita dengan biasanya disebut Mr. X ya. Nah itu ranahnya ranah forensik. Jadi tata penanganannya pun antara infeksius dan non infeksius itu sangat berbeda. Contohnya seperti kemarin waktu zaman COVID itu yang kita sebut jenazah infeksius, itu penanganannya lain dengan jenazah biasa, dan itu secara teknis petugas-petugas kami telah mampu melaksanakannya. Dulu Pak Cepi waktu musim COVID itu sibuk sekali mungkin. Waduh, itu kerja 24 Mas Bro. Iya pasti itu ya. Iya luar biasa. Sehingga ya tentu sudah tidak asing lagi ya Pak Cepi di dunia perjenazahan. Betul itu. Mas Pri. Sudah nggak ada rasa takut lagi Pak? Nggak ada Pak. Biasa-biasa aja Mas Pri. Soalnya setiap orang yang jenguk dan lain sebagainya kalau melewati lorong kamar pasti minggir. Pasti aduh. Tapi sebetulnya untuk kamar jenazah RSKHZ itu lain daripada yang lain. Oh gitu. Dengan posisi di pinggir jalan. Biasanya kan rumah sakit lain tuh kamar jenazah di pojokan, belakang ya biasanya. Kalau kita nggak, malah kadang-kadang suka dipakai akses untuk keluar masuk karyawan. Jadi saya membiasakan diri membiarkan jadi alur, jadi biar tidak terlalu serem lah, biar terlalu sepi gitu. Iya Mas Ri. Iya. Kalau Pak Sopir ya, Pak Supriyatna, maaf. Amin. Pak Amin ya. Pak Amin Supriyatna, betul ya. Adakah pengalaman menarik yang susah terlupakan hingga sekarang ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ki atas waktunya dan saya ucapkan selamat pagi menuju siang buat Kansa Purbasora. Perkenalkan dulu, nama saya Amin Supriyatna dari driver ambulan Rumah Sakit RSUD KHZ. Saya sedikit akan menceritakan hal-hal unik selama saya jadi supir ambulan. Udah berapa tahun Pak? Dari 2014. Saya jadi driver supir ambulan di KHZ Mustafa. Waktu itu sekitar jam 1 atau sampai setengah 2 waktu membawa jenazah ke daerah Cineam. Kalau nggak salah waktu itu saya pas pulangnya itu ada kejadian aneh, kejadian unik. Seperti apa tuh? Waktu saya pas jalan, pas dekat mau ke perkebunan, kayaknya banyak perkebunan di sana. Ada wanita, kalau parubaya lah, demikian disebutnya, bawa kalau bahasa Sundanya boboko gitu, boboko kayak habis ngelayat orang meninggal gitu. Di situ si perempuan itu nyetop pengen ikut numpang gitu lah. Saya nggak sengaja sih, tadinya nggak mau dibawa tapi lihat kasihan gitu. Malam-malam itu? Malam-malam hampir setengah 2 lah. Setengah 2. Saya bawa gitu Pak, naik ambulan di depan kebetulan duduknya sama saya. Dan ceritanya berangkat. Saya nggak merasakan apa-apa, cuman yang melihat warga di sekitar situ ada ambulan mau kemana lewat hutan katanya, padahal jalan sempit gitu, cuman untuk satu mobil aja gitu.
pas di ujung jalan dan penglihatan saya bukan hutan, biasa rumah-rumah warga, perkampungan. Nah, udah Pak di sini saja, saya diturunkan. Terima kasih ngatur nuhun, sama-sama. Nah, pas si wanita itu udah turun, selang beberapa menit lah, baru kejadian aneh terasa gitu. Jadi si perkampungan itu nggak ada Pak. Emang hutan. Kebetulan ada jembatan curug sungai gitu, sungai. Di situ saya nggak bisa balik, parkir nggak bisa. Gitu. Saya menghubungi ke sini ke rekan-rekan. Terus ada rekan-rekan menghubungi ada saya. Akhirnya dia nelpon ke saya kira-kira jam 1 malam, jam 12 jam 1 malam lah. Saya bingung mau nyari kemana. Pokoknya Pak, saya nggak bisa pulang. Ini saya nggak tahu di mana katanya kan. Nah, karena saya dulu di dinas masih banyak kenalan orang Cineam, ya. Saya telepon itu orang Cineam, orang karyawan puskesmas. Tolong cariin itu ambulan rumah sakit. Kemana nggak tahu Pak. Hanya dia turun jalan Pak. Mas Pri, 2 motor 4 orang nyari nanya-nanya, sana ronda ditanya, ada ke sana katanya mobil kenceng bener, padahal itu jalan-jalan desa. Jalan desa banyak. Lurus jalan. Nah, setelah terus disusur, akhirnya ketemu sampai setengah 2 malam. Itu ada di Lembah dan perbatasan Pangandaran, Pak. Itu supir katanya lagi diem aja, lagi nangis. Akhirnya karena mundur nggak bisa, itu terjal tanjakannya Pak. Dan kesana pun masih tanya. Akhirnya dibebani batu sama 4 orang itu sampai mobil bisa naik dan pulang subuh-subuh. Kata orang di sana, Bapak mah beruntung katanya. Biasanya si mobil itu langsung ke jurang itu. Jadi kata dia tuh begitu si perempuan itu turun langsung plek gelap gitu kan. Di center tengah hutan di atas jembatan. Pada saat naik Pak Amin santai-santai aja mungkin. Santai aja, nggak ada hal yang mencurigakan. Sempat ngobrol nggak itu sama itu? Ngobrol di jalan. Nggak terlalu itu menunduk ya. Aduh, ngeri. Oke. Baik Pak Amin, kita rehat sejenak. Nanti pengalaman Pak Cepi nanti seperti apa ya di kamar jenazah. Gak ada pengalaman. Kita simak dulu sebuah lagu berikut ini, dan Kanca Purbasora bisa bertanya langsung ya melalui WA di 0853 244 0370, dan tetap di 105,7 Pas FM Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya. Oke, masih bersama 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancarsiarkan dari Komplek Perkantoran Kebu Singaparna. Dan masih bersama saya Bri di acara Talkshow Kesehatan. Kali ini dengan menghadirkan narasumber yang cukup spesial ini, karena ini merupakan salah satu permintaan dari pendengar kami untuk menghadirkan yang menangani tentang ambulan dan juga jenazah. Telah hadir sejak tadi yang pertama adalah Bapak Cepi Hidayat AMKL Esos, kemudian beliau ini adalah Kepala Instalasi Ambulan dan Kamar Jenazah serta Kerohanian. Juga hadir Bapak Amin Supriyatna, supir ambulan yang baru saja mengemukakan pengalaman menarik yang sampai sekarang masih teringat, dan masih ada lanjutannya. Nanti sabar dulu. Juga pertanyaan dari Kanca Purbasora yang ada yang sudah masuk ya, nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Ya, dan sekali lagi terima kasih Ibu Zakia yang telah memenuhi permintaan pendengar kami untuk membahas mengenai ambulan ini, dan juga Risman yang selalu mendokumentasikan acara ini ya. Baik Pak, kita sebelum ke pertanyaan masih ada sedikit tadi Pak, waktu di mobil ya Pak Amin, itu ikut ngobrol nggak itu sama yang tadi minta menumpang itu? Nggak terlalu banyak sih waktu itu ngobrolnya, cuman mau nanya mau kemana gitu aja. Lurus aja Pak, sana ke depan, nanti di depan saya bilang turun, kalau udah pas nyampe saya turun. Di situ saya begitu mobil
Gitu. Pak berhenti di sini gitu ya? Pak berhenti di sini, baru berhenti. Langsung gelap gitu? Belum ya? Waktu pas turun, buka mobil pas turun, pas ditutup pintu bilang terima kasih. Nah pas di situ barulah ada kejadian aneh gitu. Kita sadar ya, ternyata siapa baru saja yang kita bawa ya. Udah di situ udah. Iya. Dan ternyata kalau Cineam bukankah yang di Karangjaya bukan? Ya. Itu segeografis sama Karangjaya. Iya. Iya. Ya, tapi alhamdulillah Pak ya. Masih diselamatkan gitu ya. Hiburan dalam kerjaan seperti itu. Suka duka Pak ya. Suka duka. Penyiar juga kadang-kadang begitu Pak. Dulu pas tugas malam kayak ada yang nemanin gitu. Sekarang Pak Cepi mungkin sering ngontrol ya ke kamar jenazah. Seperti apa pengalaman yang pernah dialami yang sedikit unik gitu Pak? Sebetulnya kalau saya secara pribadi karena saya di manajemennya, saya tidak terlibat langsung di teknis, ya sebetulnya tidak ada pengalaman yang unik sih sebenarnya. Cuma ada beberapa kejadian karena kerjaan anak-anak juga, ya saya terlibat misalnya seperti kejadian saya terus harus bolak-balik kantor polisi gara-gara ambulan. Jadi kejadiannya ketika seorang anak nih bawa motor, ada angkot ngebuka pintu ngedadak. Si anaknya itu nabrak pintu, kelempar ke tengah, ambulan datang, sampai meninggal. Nah itu saya bolak-balik ngurus-ngurus ke kantor polisi. Terus kejadian kemarin pun seperti demikian ya, karena mungkin kesadaran atau ketidaktahuan dari warga atau Kanca Purbasora mungkin ya tentang fungsi-fungsi sirine ambulan. Ada kejadian kemarin sudah ambulan lah membunyikan sirine, perempuan nyebrang, kena rame lagi bolak-balik. Itu saya ngadapi seperti itu. Jadi nggak ada yang unik ataupun kejadian-kejadian mistis tidak ada kalau untuk saya pribadi. Oke. Baik, kalau gitu kita ke ini Pak, pertanyaan yang udah masuk ya. Pak Cepi sama Pak Amin, bentar. Ini dari dari Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Mama Acep dari Gedugan, Cikunten, Singaparna Pak ya. Kalau boleh tanya, kenapa mobil ambulans atau jenazah, maksudnya jenazah kalau kosong jenazah mobil, bentar ini maksudnya gini ya. Kenapa mobil ambulan atau mobil jenazah kalau kosong jenazah mobil tadi kenapa dinyalakan suaranya? Betul. Kalau di kampung warga ada yang soak, kok banyak yang meninggal, mobilnya nyala suaranya. Tapi menurut saya kalau nggak ada jenazah mah nggak usah dinyalakan suaranya. Makasih. Wassalam Mama Acep Gedugan Cikunten. Misalkan habis ngajajabkan jenazahnya dan kosong mobilnya. Nah, Pak Cepi bisa menjelaskan, silakan. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi saya sebutkan tadi dari keempat macam bunyi ambulans, ada bunyi yang keempat namanya peser. Nah, itu menandakan bahwa unit ambulan atau mobil jenazah tersebut harus segera sampai ke rumah sakit untuk melakukan perjalanan yang lain. Banyak yang antri ya. Betul. Jenazah itu. Untuk perjalanan lain. Jadi itulah fungsinya suara sirine ambulan itu bukan mengada-ngada. Emang ada kepentingan atau ada keperluan yang harus difasilitasi. Harus diprioritaskan juga oleh masyarakat. Jadi bukan gaya-gayaan dinyalain biar cepat, tidak sama sekali, tidak. Dan artinya sekali lagi bahwa unit ambulan yang membunyikan suara sirine itu harus segera sampai ke posko untuk melakukan perjalanan yang lain. Begitu Mama Acep, cukup jelas ya. Oke. Tapi Pak Amin, saklarnya itu yang megang driver Pak Amin sendiri gitu ya? Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Cepi. Mama Acep mudah-mudahan puas ya dengan jawaban dari Pak Cepi tadi ya.
Yang berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ahmad dari Singaparna. Izin bertanya mengenai keluarga mayat yang ingin mendapat layanan mobil ambulan tapi kurang mampu. Bisakah secara gratis? Prosesnya bagaimana? Ya, Pak Cepi. Terima kasih, Mas. Sebelumnya gini, kalau kita lebih memprioritaskan penggunaan ambulans itu untuk di daerah, di rumah sakit dulu ya. Karena kalau misalnya di desa kan sekarang udah ada ambulan desa yang bisa dipergunakan. Nah gitu. Kalau misalnya masih mentok tidak ada, bisa meminta bantuan rumah sakit dengan menghubungi call center yang saya sebutkan tadi di 0265 4543 456 itu ke IGD. Bisa konsultasi di sana, bisa atau juga bisa melalui PIPP. PIPP nanti mereka mengarahkan atau menjawab seperti apa. Kita terima laporan bahwa kita harus berangkat berdasarkan diskusi mereka gitu kan. Iya, begitu Pak Ahmad di Singaparna. Jadi jangan sungkan-sungkan ya kalau misalnya lagi mendapatkan musibah, betul. Kemudian rumah jauh dan lain sebagainya, mungkin bisa konsultasi apa ya dengan petugas yang ada di rumah sakit. Dikomunikasikan aja. Iya, dari Mahacep tadi di Kedukan, terima kasih atas infonya. Ya, sama-sama Mahacep ya. Oke, yang lainnya masih ada kesempatan bisa bertanyakan terkait dengan ambulan dan juga kamar jenazah di rumah sakit KHZ Mustafa. Dan Anda bisa bergunakan 0853 244 0-nya 3x70. Oke. Kemudian Pak Amin lagi, pada saat hari-hari biasa misalnya, dalam film-film itu sering terjadi gini, mobil yang bunyi sendiri, mobil yang maju sendiri, ada yang suara-suara gaduh. Kalau di tempat Pak Amin kerja gimana? Ada nggak seperti itu? Kejadian seperti itu emang pernah terjadi. Tapi waktu si mobil sedang terparkir, Mas Rik. Kebetulan saya sendiri yang mengalami gitu. Pas lewat depan mobil yang L300 itu kan, yang L300 ternyata si lampu rotator itu nyala sendiri gitu, Iya. Oh iya, itu berarti film-film itu mungkin ya terinspirasi dengan Iya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya mengenai ini Pak Cepi. Tadi nyambung sama pertanyaan Pak Ahmad untuk mendapatkan pelayanan ambulan. Nah, misalnya pada saat di rumah misalnya tiba-tiba terasa penyakit atau serangan jantung misalnya, terus kita menghubungi ambulans untuk mengantar ke rumah sakit dengan cara seperti apa itu Pak? Seperti tadi ada call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk meminta bantuan ambulans, cukup dengan memberikan alamat lengkap ataupun kalau misalnya nanti tersambung dengan WA, kirim lebih cepat, kirim dengan Google Map-nya itunya. Kita akan jemput didampingi tenaga kesehatan untuk dibawa ke RSUD RSUD KHZ Mustafa untuk pelayanan atau penanganan lebih lanjut. Gitu. Tidak hanya untuk pasien di rumah, untuk kecelakaan lalu lintas pun seperti itu sama. Jadi siapapun yang meminta bantuan untuk pertolongan pada kecelakaan lalu lintas bisa dengan menghubungi call center yang ada untuk kita jemput. Dan bisa pelan-pelan Pak biar dicatat sama Kanca Perbasora. Di nomor 0265 543 456 ya. Itu IGD itu. IGD ya. Di sini kami memerlukan bantuan, alamatnya di anu gitu ya Pak ya. Betul. Oke, begitu Kanca Perbasora. Mudah-mudahan saja Kanca Perbasora tidak mengalami seperti ini ya, tidak menggunakan ini ya. Betul. Jangan sampai. Biar buat orang lain. Iya, oke. Sebelum berpisah Pak, ternyata tidak terasa ya selama 1 jam di acara ini. Closing statement
terutama dari Pak Cepi, juga dari Pak Amin untuk masyarakat atau pendengar kami Kancah Purbasora. Silakan. Ya, terima kasih Mas Pri. Untuk Kancah Purbasora, ya, kami itu membawa ambulans dengan kecepatan tinggi, dengan suara sirine yang meraung-raung. Itu bukan untuk ugal-ugalan atau gaya-gayaan. Iya, betul. Penumpang kami di belakang 1 menit, 1 detik itu sangat berarti untuk dia, gitu kan. Iya. Pasien yang berbaring di belakang, di atas belangkar, itu sangat berarti waktu untuk dia. Maka oleh karena itu, tolong fasilitasi, tolong bantu kami yang sedang menolong pasien dengan memberikan akses jalan untuk kelancaran kami menuju tempat fasilitas kesehatan yang kami tuju. Iya. Oke. Jadi mohon dimaklumi begitu ya Pak ya, betul, pengguna jalan. Betul. Kemudian dari Pak Amin sebagai driver ambulan. Oke. Terima kasih Mas Pri buat Mitra Kancah Purbasora. Mungkin dari saya sebagai driver ambulan hanya untuk menyampaikan sedikit. Berhati-hatilah dalam mengendara dan tidak lupa selalu berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, oke. Baik, terima kasih. Baik, Kancah Purbasora, demikian tadi talkshow kami tentang mengenal atau juga terkait ambulans dan juga jenazah yang berada di RS Hajat dan mengenal instalasi ambulan dan kamar jenazah RS Hajat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Kancah Purbasora dan menambah wawasan ya. Dan terima kasih juga untuk sekali lagi Bu Zakia Ulfa dan juga Arisman ya. Ini sudah terpenuhi request dari pendengar kami Pak. Dan juga masih ada request yang lainnya, mudah-mudahan terpenuhi juga. Karena salah satu pun ini akan mewakili banyak orang ya, untuk bisa mendapatkan informasi kesehatan, mengedukasi masyarakat terkait dengan kesehatan tentunya. Saya Pri mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.